Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilapur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah pula kalian, dari sebelah luar tampaknya benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh. Dan sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian kalian bersaksi melawan dirimu sendiri, bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah takaran para leluhurmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat petang. Tema renungan kita apa? Temanya apa kira-kira? Belum punya tema. Temanya adalah yang biasa kita lakukan tiap hari, tatkala kita mencuci piring, mencuci cangkir atau gelas, bahkan membersihkan wajan, atau kuali, atau dandang, atau panci. Dalam bahasa Jawa itu ada satu istilah yang menarik bagi saya adalah ngebek. Ngebek. Ngebek itu berarti mencuci dengan sungguh-sungguh. Pernah lihat wajan yang pantatnya itu hitam? Pernah ya? Itu kalau pantatnya yang hitam, kalau hanya dengan sabun, bisa bersih enggak? Harus digebek, harus dibersihkan dengan, bisa jadi dengan abu, bisa jadi dengan yang lainnya, pokoknya sampai bersih itu perlu perjuangan. Ngebek hati itu hati, ngebek membersihkan itu perlu perjuangan. Contohnya kalau kita membersihkan wajan, kalau hanya dengan sabun biasa nggak bisa mengkilat. Harus digebek, harus dibersihkan dengan berbagai macam cara, mungkin abu apa namanya? Ya itu berarti harus digosok benar-benar baru mengkilat, baru bersih. Pernah lihat asbak rokok? Asbak rokok itu puntungnya di situ, abunya di situ, kalau enggak pernah digebek, enggak pernah dibersihkan secara serius, bersih enggak?
Kadang-kadang saya lihat macam itu, saya ya ampun, kasihan dia. Barang itu dipakai di atas meja, tetapi kumel. Maka perlu digebek. Kalau hanya dengan sabun biasa, cuma colek atau sabun sunlight, nggak bisa bersih. Berarti membersihkan asbak rokok itu pun harus digebek, berarti harus dengan cara yang khusus dan serius supaya menjadi bersih. Cangkir sama saja. Kalau udah lama nggak digebek, hanya dicuci biasa, kadang-kadang di situ ada kotoran-kotoran yang melekat. Itu berarti harus digebek, berarti harus dibersihkan dengan sungguh-sungguh. Contoh-contoh yang Romo sampaikan tadi, kita terapkan dalam hati. Hati manusia perlu digebek enggak? Supaya bersih perlu digebek. Kalau hanya Tuhan, saya berdosa, mohon ampun. Kira-kira bersih enggak? Enggak. Perlu digebek, perlu dibersihkan dengan sungguh-sungguh. Mengampuni, kalau hanya dengan kata-kata, saya mengampuni, iya. Tetapi kadang-kadang sampai hati enggak? Enggak. Maka perlu mengampuni itu, perlu secara sungguh-sungguh. Bahkan membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita dari segala kesalahan, dari dosa, kadang-kadang masih diperlukan rekoleksi. Kadang-kadang juga diperlukan retret. Maka di Cikanyere, itu seringkali ada program, namanya apa? Gebek hati, membersihkan hati itu namanya apa? Retret penyembuhan batin. Membersihkan luka-luka hati, luka-luka batin. Berarti itu pun ada tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Sama dengan membersihkan pantat wajan tadi, enggak cukup sekali. Terus juga supaya bersih. Berarti hati kita supaya bersih perlu digebek, perlu dibersihkan terus-menerus. Bukan hanya satu kali, dua kali, enggak. Perlu kadang-kadang retret, mungkin rekoleksi, mungkin melalui renungan-renungan, mungkin perlu kadang-kadang diri sendiri enggak bisa, tetapi memerlukan orang lain supaya bisa konsultasi, bisa bicara, supaya bisa sampai kita itu mampu untuk ngebek, untuk membersihkan hati kita. Itulah sebabnya Injil hari ini Yesus menegur. Yang ditegur siapa? Ahli-ahli Taurat. Yang ditegur adalah orang-orang yang hebat. Mereka ditegur, kamu itu seperti kuburan. Luarnya putih, tetapi dalamnya penuh tulang belulang. Bahkan hal-hal yang busuk, hal-hal yang sungguh-sungguh berbeda dengan lahirnya. Maka mereka ditegur supaya bisa ngebek hati, bisa membersihkan hati dengan sungguh-sungguh. Semoga kita pun diingatkan Tuhan melalui sabda ini pada pesta atau pada peringatan Santo Agustinus yang bisa ngebek hatinya dari orang yang riwayat hidupnya penuh dengan dosa, akhirnya dia bertobat secara sungguh-sungguh, bahkan bisa menjadi imam, bahkan menjadi uskup dan pujangga gereja. Setuju? Kalau setuju berdiri. Mari kita